di akhir pertemuan nanti Bu ya. Kita tetap di malam Jumat jam 9 hingga jam 21 Bu ya. Iya Pak, benar. Ya, baik. Green whiteboard. Mm-mm. Advance, file, baik, akan saya screen itu dulu Bu ya. Screen itu. Oke, record option. Advance, file, video, Wanda. Baik, udah 44 peserta. Advance files. Aduh, ini bentar Bu ya. Mau mm, datanya belum bisa diambil Bu. Bentar Bu. Oh, baik Pak, ya. Mungkin Ya. nanti kalau butuh bantuan nggak apa-apa Pak. Bisa ada yang mungkin bisa saya bantu atau ini dari sini. Ini mau masukin materinya Bu. Oh, mau di-share Pak materinya ya? Heeh. Oke. Ini melalui file atau advance Bu ya. Melalui ini aja Pak. Mungkin bisa melalui file biasa sih Pak. File kita ambil di Heeh. Microsoft Drive atau dari mana ya Bu? Kemarin kok bisa, sekarang kok hilang. Oh, lagi ini kali Pak ya. Heeh. Bapak Heeh. siapkan, mungkin Bapak bisa siapkan dulu aja file yang mau di-share nanti. Baru nanti Heeh. Bapak bisa klik share screen seperti biasa sih Pak. Bisa Mm-mm. mungkin supaya lebih ini di Bapak coba unshare dulu layarnya. Di stop share dulu Pak. Di stop share dulu ya Bu ya. Ya, di Oke. stop share baru Bapak coba buka file yang mau dipresentasikan dan di-share kembali Pak. Dibuka dulu Bu ya. Iya, filenya coba Buka dibuka dulu. dulu Pak. Baik, baik, baik. Filenya dibuka dulu. Oke, kuliah ketiga. Oke. Mm, 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 mm. Oke. Nah, sudah Pak ya. Nah, udah Aman. muncul ya Bu ya? Aman sudah Pak. Aman. Iya. Iya, Pak. Silakan, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Bu. Iya, Mm. baik, Pak.
Halo, selamat malam mahasiswa semua. Gimana kabar kalian semua? Malam baik Pak. Malam Pak, Baik baik. Alhamdulillah, Pak. Bapak. Alhamdulillah, responnya sangat bagus dan sangat Bapak hargai ya. Mm-mm. Boleh kita mulai ya? Oke, kita mulai. Hmm, Bapak akan mereview materi perkuliahan ke-1 dan perkuliahan ke-2. Nah, review materi perkuliahan pertama yaitu tentang sistem manajemen lingkungan ISO 14001 versi 2015 yang merupakan suatu sistem manajemen di suatu organisasi. Suatu organisasi yang merupakan organisasi itu banyak jenis, banyak bentuk. Baik itu bentuk barang, layanan, maupun jasa. Jadi jangan salah memaknai SML itu hanya diberlakukan dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan manufaktur. Karena kenapa? Yang namanya organisasi itu mencakup semua kelembagaan, baik itu lembaga pendidikan, manufaktur, barang, jasa, dan layanan. Untuk itulah, dikarenakan mahasiswa kita, mahasiswa dari Unsika, metode pembelajarannya itu hybrid, maka objek dengar suara Bapak kedengaran? Muafik, Muafik, dengar Muafik ya? Oke, Terdengar dengar Pak. Muafik ya? Ada jelas. Terdengar, Oke, Pak. Bapak Oke, Bapak lanjutkan. Makanya objek dari praktik itu adalah unsika. Karena kenapa? Ya, lingkup perusahaan itu, lingkup organisasi termasuk di lembaga pendidikan. Namun, nah itu namunnya ya. Namun karena di lembaga pendidikan itu risiko dari pengerusakan atau kerusakan lingkungan itu berdampak lebih kecil. Nah, namun memiliki peluang apabila dibiarkan atau diabaikan. Oke. Kemudian SML itu berfungsi untuk memastikan, memantapkan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen bisa visi, bisa misi, dan kebijakan terhadap lingkungan di suatu lembaga atau di suatu organisasi. Nah, salah satunya adalah lembaga pendidikan Unsika. Nah, jika kalian telah memahami di lingkungan Unsika, tentu saja di kemudian hari kalian apabila ditempatkan atau dipekerjakan di suatu lembaga, baik itu swasta maupun negeri, kalian sudah memahami. Tinggal bagaimana ruang lingkup. Nah, baik risiko rendah maupun risiko tinggi. Nah, risiko tinggi itu terletak pada organisasi yang jenisnya adalah manufaktur. Nah, seperti pertambangan, migas, perusahaan-perusahaan CPO maupun kram rubber. Nah, itu memiliki dampak yang berisiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Oke. Nah, terutama dalam upaya memenuhi peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan komitmen. Nah, oleh karena itu, tugas yang di awal itu bagaimana membentuk atau menyusun suatu sistem. Nah, sistem itu dikendalikan oleh suatu lembaga, di mana lembaga itu tentu memiliki proses pengelolaan, pengendalian, dan monitoring, disebut manajemen, di bidang lingkungan, sesuai standar internasional
14.001 versi 2015. Dan kemungkinan besar 14.001 versi 2015 ini akan bisa berubah. Karena kenapa? Versi 14.001 2015 ini menyesuaikan dengan kondisi revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, versi 2015 dibentuk. Kemungkinan besar di tahun 2024, 2024, 2025 ke atas bisa jadi terjadi transformasi lagi, tidak lagi menjadi 2015. Kemungkinan besar dikarenakan kenapa? Dikarenakan saat ini mulai bertransformasi atau diterapkan di skala internasional itu revolusi society 5.0 yang berorientasi pada perilaku robot. Artinya, dampak dari kerusakan itu bukan lagi diperoleh dari lingkungan atau pencemaran atau hutan saja, namun dapat diperoleh dari emisi-emisi atau keluaran-keluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, sehingga saat ini global warming sudah bertransformasi menjadi pendidikan global. Nah, kemungkinan besar versi 2015 ini akan segera berubah. Bisa menjadi 14.001 2020, bisa menjadi 14.001 2025 nantinya. Karena penyesuaian dengan kondisi lingkungan secara global. Nah, itulah pemahaman dari sistem. Sehingga Bapak memberikan kalian tugas untuk bagaimana menyusun suatu sistem. Nah, sistem itu kalian bentuk di dalam suatu kelembagaan. Nah, kelembagaan itu bisa lembaga pendidikan, bisa perusahaan, bisa lembaga jasa, bisa juga lembaga layanan. Nah, berdasarkan komitmen dari top manajemen ataupun direktur. Komitmen itu bentuknya visi, misi, rencana, dan sasaran. Nah, rencana, visi, misi, dan sasaran itu tadi untuk mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan, dan degradasi. Nah, namun akibat dari dampak pertumbuhan semakin meningkat, teknologi ilmu pengetahuan semakin berkembang, permintaan pasar, perambahan hutan, alih fungsi lahan semakin tinggi, sehingga kondisi lingkungan sekarang, kondisi hutan saat ini bukan lagi terjadi kerusakan, malah terjadi deforestasi. Nah, deforestasi itu merupakan alih fungsi atau perambahan hutan atau lingkungan yang berlebihan dan berdampak secara global. Nah, itu dampak secara internasional. Itulah peran lingkungan. Itulah peran ISO 14001. Yeah. Kemudian, ruang lingkup sistem manajemen lingkungan. Nah, review materi perkuliahan yang kedua. Nah, ruang lingkup SML. Lingkup penerapan SML ditetapkan berdasarkan dan mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak tugaskan ke kalian sebelumnya. Bagaimana kalian itu menetapkan suatu isu, baik secara internalnya Unsika maupun eksternalnya dari lembaga pendidikan Unsika itu tadi. Nah,
dan berdasarkan dari kewajiban. Apa sih kewajiban dari Unsika itu tadi? Ya, apa kewajibannya? Yaitu mematuhi legalisasi atau lisensi atau legalitas. Nah, itu tergantung dari kondisi dari lembaga itu tadi. Nah, kemudian unit itu kalau di perusahaan itu disebut unit kerja. Bisa divisi, bisa departemen, bisa bagian. Sehingga diistilahkan dalam unit itu tadi adalah supervisor, quality control, kepala bagian, quality assurance. Nah, kalau di lembaga pendidikan itu dia lebih ke prodi. Nah, unit atau prodi itu tadi. Nah, setiap prodi tentu memiliki leader, memiliki tampuk pimpinan. Nah, untuk mengendalikan dari ruang lingkup SML itu tadi secara unit atau per unit kerja. Ya. Kemudian fungsi. Ya. Fungsi itu tadi dijelaskan bahwa kalau di perusahaan fungsinya itu berbentuk sebagai maintenance. Maintenance itu bisa di perbaikan, pemeliharaan, dan perubahan mesin. Kemudian fungsi di divisi produksi. Fungsinya itu memproduksi bahan baku sehingga menjadi suatu produk yang akan dihasilkan. Nah, kemudian bagian gudang, nah kemudian HRD, kemudian laboratorium itu berdasarkan fungsi yang dipertanggungjawabkan oleh divisi atau unit kerja masing-masing. Artinya, kalau di lembaga pendidikan itu, unit kerjanya itu adalah prodi, fungsinya itu adalah bagaimana jurusannya. Nah, di unit kerja atau prodi teknik lingkungan, fungsinya adalah bagaimana memastikan bahwa jurusan itu sesuai dengan apa yang dihasilkan berikutnya. Nah, kemudian batasan fisik. Nah, batasan fisik ini ya berupa ruang lingkup itu tadi. TL ya TL, ISIP ya ISIP, EVIF ya EVKIP. Nah, setiap fungsi itu tadi tentu memiliki risiko atau dampak yang berbeda. Makanya Bapak sampaikan memiliki keunikan masing-masing. Nah, kemudian kegiatan. Nah, setiap kegiatan kemungkinan kalau untuk perusahaan itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Seperti mekanik, seperti produksi, laboratorium, personalia, ekspor. Nah, semua divisi itu memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Sehingga dari aktivitas itulah tadi akan memunculkan dampak dari pencemaran lingkungan itu tadi. Nah, kalau di lembaga pendidikan, nah itu dampaknya itu kemungkinan lebih kecil karena lembaga pendidikan tidak menghasilkan limbah padat maupun limbah cair. Namun akan berisiko limbah itu akan muncul. Nah, apa limbah yang akan muncul? Ya seperti genangan air, tumpahan pelumas, tumpahan oli yang muncul dari kendaraan-kendaraan bermotor mahasiswa. Tuh, tapi berisiko kecil, namun akan berdampak besar. Kemudian lebih tinggi kemungkinan adalah limbah sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Nah, sampah organik bisa berbentuk bekas makanan, kayu, dan lain-lain. Kalau limbah non-organik bisa kemasan, plastik, dan barang-barang bekas yang berasal dari luar. Nah,
Kemudian produk atau hasil. Nah, bagaimana hasil itu bisa dipastikan sesuai dengan komitmen, visi, misi, sasaran berdasarkan dari unit kerja itu tadi, ruang lingkup SML di unit kerja itu tadi. Nah, kemudian kewenangan. Nah, saat ini di teknik lingkungan, Ibu Feni memiliki kewenangan untuk memberikan suatu kemampuan. Nah, kemampuan seperti apa? Kemampuan bagaimana mahasiswa Ibu Feni itu mampu mengaplikasikan baik secara teori maupun secara teknis tentang sistem manajemen lingkungan. Karena kenapa? Teori lingkungan dengan teknis lingkungan itu sangat jauh berbeda, namun dapat dikonsistensikan. Nah, sehingga kalian Bapak minta, Bapak tuntut, Bapak tekan untuk tetap melakukan penugasan agar ketika kalian lulus nanti dari teknik lingkungan dan dipekerjakan di suatu organisasi ataupun perusahaan, kalian tidak rancu atau tidak ragu. Karena secara tidak langsung maupun langsung, kalian sudah memahami sistem manajemen lingkungan, baik secara teori maupun secara teknis. Nah, sehingga kemampuan dalam mengendalikan dan memberikan pengaruh terhadap lingkup yang kita kendalikan itu tadi mampu atau dapat memenuhi komitmen, ya, dapat memenuhi visi dan misi TL teknik lingkungan. Apa misi teknik lingkungan? Apa visi teknik lingkungan? Apa sasarannya? Bagaimana rencananya? Nah, sehingga ketika kalian nanti terjun ke dunia kerja, kalian tidak lagi meraba-raba. Dan format-format yang telah Bapak sampaikan atau berikan itu sudah baku sesuai dengan form yang telah distandarkan oleh ISO 14001. Oke, baik. Sampai di sini ini ada yang mau didiskusikan? Karena kenapa? Metode belajar kita bukan ceramah, melainkan diskusi, mentoring, dan bimbingan. Terakhir, penugasan. Pertanyaan ini tidak harus monoton sesuai dengan materi, namun sepengetahuan kalian, baik dari pengetahuan mata kuliah sebelumnya, bisa juga berdasarkan dari pengalaman kalian di luar atau di saat kayak muafak oleh kayak Rahayu. Silakan Bapak tunggu. Oke, silakan pengetahuan kalian itu di-compare dengan SML itu tadi. Boleh kalian menanyakan tentang instalasi pengolahan limbah aktif. Boleh kalian menanyakan tentang kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Boleh kalian menanyakan bagaimana isu internal dan eksternal. Kalau secara teori regional dengan global. Nah, kalau kita konsistensikan dalam perusahaan disebut internal dan eksternal. Nah, tinggal lagi bagaimana kita itu memahami sebuah terminologi, memahami sebuah istilah yang digunakan. Bagaimana istilah dalam akademis, bagaimana istilah dalam dunia teknis. Oleh karena itulah pemahaman suatu bahasa itu perlu diperhitungkan. Tuh, silakan muafak Saparudin. Oke, silakan bertanya.
Oke, Muhammad Alfi Husni. Nah, itu baru bangun tidur ini. Fikri, silakan. Enggak, Pak. Saya mau nanya, Pak. Boleh, atas nama Alfius Ferdiansyah. Kalau misalnya kita tuh kita tuh tentang masalah internalnya ini membahas tentang SOP yang belum dilaksanakan itu berarti nanti harusnya di kasus internal ini SOP-nya belum terlaksana apa lemahnya apa namanya implementasinya, Pak. Saya mau nanya itu. baik. Kalau ada yang teman-teman yang lain silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Bapak tunggu. Oke, Alfi menanyakan bagaimana suatu standar operasional prosedur ada namun belum secara sepenuhnya direalisasikan. Itu menurut variabel di internal. Jadi ketika masalah itu muncul, permasalahan adalah sistem yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Boleh buat seperti itu. Kemungkinan boleh cara lain, boleh dengan bahasa lain. Nah, bisa sistem yang belum benar dilakukan, bisa tingkat pengetahuan, tingkat ketelitian masih ada dari internal PD bisa tergantung, atau boleh menjadi poin satu sistem yang dibuat belum dilakukan sepenuhnya. Dua, kurang teliti, kurang peduli terhadap sistem tersebut. Boleh ditambah lagi 3, boleh ditambah lagi 4. Semakin banyak variabel yang kita cantumkan ketentuan di dalam suatu sistem itu tadi akan berulang, tidak berisiko negatif. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Tidak harus 1 atau 2. Boleh semakin banyak, yaitu akan semakin berpeluang untuk mencegah ketidaksesuaian. Bukan berarti kita itu membuat suatu ketidaksesuaian itu untuk menjudge suatu sistem itu jelek, bukan seperti itu. Nah, tujuan kita itu adalah menilai sesuatu sistem yang belum sesuai itu tadi agar dapat dicegah supaya tidak menjadi suatu pelanggaran. Nah, itu intinya seperti itu. Baik, pertanyaan yang dikritisi Alfi udah ngerti tentang SOP ya. Masih ada Sylvia Baitir, Andina Puspitasari, silakan Gina. Silakan Rahayu. Nadira, silakan. Boleh pertanyaannya itu boleh diambil dari pengalaman, boleh dari teori atau mata kuliah sebelumnya. Silakan kita compare bagaimana teorinya, bagaimana teknisnya. Siva dan Tasha. Silakan. Putri Siti, Billy Joan Fitri, silakan. Tunggu. Harapan Bapak bahwa kalian aktif bertanya. Karena kenapa? Pengetahuan itu sebenarnya bagaimana respon atau feedback kalian sebenarnya.
Pengetahuan itu bagaimana feedback, bukan bagaimana membaca. Karena kenapa? Ya kalau kita hanya sekedar membaca, banyak sumber yang diperoleh. Dan sumber itu kadang-kala berbeda-beda sesuai dengan persepsi. Nah, tapi kalau kita langsung dari feedback, nah itu akan diperoleh pengetahuan secara fakta atau secara real. Itu berdasarkan dari cerita atau pengalaman. Nah, kalau kita peroleh dari suatu hasil analisis, kadang-kala rancu. Makanya dalam ilmu saintek itu, riset itu sebenarnya suatu hasil yang berbeda, tapi nyata. Nyatanya karena kenapa? Karena diperkuat oleh teori. Tapi berbeda dengan teknisnya. Tentulah saintek itu. Oke, Azwar, silakan Azwar. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan atas nama Muafak, Pak. Muafak, ya silakan Muafak. Ya. Saya izin bertanya terkait tugas yang kemarin sih, Pak. Untuk Boleh. yang pertemuan kedua ya. Kan di situ kan terdapat 2 tabel yang berbeda ya, Pak. Yang pertama sama yang kedua tuh. Nah, Ya. untuk yang pertama dari saya sudah cukup mengerti lah untuk kerjaannya ya. Ya. Akan tetapi untuk yang kedua ini apakah bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu gitu supaya jawab dengan ataupun kita isi gitu Pak. Soalnya di poin yang pelanggan itu kita ataupun saya ya khususnya tuh cukup kebingungan Pak untuk pengisiannya. Cukup itu Pak. Yang di bagian yang mana? Pelanggan. Oh, Pelanggan, pelanggan Pak. ya. Oke. Iya. Oke. Yang bagian pelanggan. Pelanggan itu kalau di dalam dunia itu berlaku di dalam dunia industri. Nah, pelanggan itu bisa customer, end user, atau pembeli. Ya. Kemudian kalau kita compare di lembaga pendidikan, pelanggan itu bisa dikategorikan mahasiswa, seluruh mahasiswa di Unsika, masyarakat setempat, atau masyarakat di lingkungan Unsika, kemudian pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan itu terkait dengan legalitas, perizinan. Kemudian perusahaan-perusahaan terkait di area tersebut yang berdekatan. Nah, seperti yang Muafak sampaikan kemarin tentang perusahaan gas ya Muafak ya. Perusahaan gas yang menghasilkan dampak pencemaran dari asap ya itu si Muafak ya. Nah, itu masuknya ke sektor perusahaan setempat. Nah, apa sih dampaknya terhadap internal Unsika? Nah, bisa bau yang menyengat, bisa emisi udara, tergantung dengan persepsi kalian apa yang berdampak atau berisiko di lingkungan setempat. Secara global, nah, secara global outputnya itu dipadukan dari sumber-sumber lain. Nah, dari sumber perusahaan gas itu tadi kita satukan dari sumber perusahaan-perusahaan tekstil. Nah, dari berbagai perusahaan inilah sehingga mampu memunculkan emisi udara yang tinggi. Nah, oleh karena itu peran SMPL itu mengidentifikasi, menentukan aspek lingkungan. Nah, aspek itu adalah risiko yang muncul baik secara internal maupun eksternal. Eksternalnya itu salah satu variabelnya adalah pelanggan.
Nah, kalau pelanggan itu kalau di dunia jasa, dunia pendidikan itu lebih ke mahasiswa, masyarakat setempat, pemangku kepentingan, dan perusahaan-perusahaan yang berdekatan. Kalau perusahaan secara internasional, pelanggan itu berasal dari USA, Eropa, kemudian Asia, kemudian Afrika. Nah, dari USA itu tadi tentu banyak pelanggan-pelanggan yang berbeda sesuai dengan negaranya masing-masing atau kotanya masing-masing. Di USA bisa dari Kolombia, bisa dari Jerman, bisa dari New Orleans. Nah, di Asia bisa dari Tokyo, bisa dari Yokohama, bisa dari Nagoya. Di Afrika juga bisa dari India, bisa dari Arab Saudi, dan lain-lain. Itulah definisi pelanggan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala internasional. Nah, kalau untuk pelanggan, kalau untuk lembaga pendidikan, dia lebih ke mahasiswanya bagaimana, masyarakatnya seperti apa, responnya, kemudian pemangku kepentingan yang terlibat di universitas itu seperti apa, bagaimana bentuknya, kemudian dampak yang muncul dari perusahaan-perusahaan yang berdekatan di wilayah tersebut. Pemahamannya seperti itu. Muafak? Apakah paham? Oke, gimana muafak? Eh, izin menanggapi ya Pak. Boleh. Berarti untuk yang eh pelanggan yang berarti itu ini yang sekitar perguruan tinggi gitu ya Pak? Pelanggannya ya. Ya, Hmm. di sekitar perguruan tinggi. Karena kenapa? Karena sehubungan dengan situasi kita, ya, dengan situasi kita, nggak mungkin juga kalian ke Bengkulu, ya, nggak mungkin juga. Makanya Bapak itu comparekan di lembaga pendidikan Unsika. Nah, di lembaga Unsika itu dampak dan risikonya itu lebih kecil. Nah, namun selama kalian paham di wilayah terkecil itu, nah, ketika nanti kalian itu terjun di dunia kerja, kalian sudah paham. Tinggal lagi bagaimana menyesuaikan berdasarkan ruang lingkup dari organisasi atau lembaga tersebut. Tuh, paham ya? Ini Pak, berarti untuk pengisiannya tuh kita tetap bikin variabel masing-masing juga ya? Ya, Ya Pak, tetap Pak. bikin variabel Oh seperti iya. itu. Isinya itu disesuaikan dengan ruang lingkup. Nah, kalau di TL ruang lingkupnya adalah mahasiswa TL, kalau di Unsika adalah mahasiswa seluruh yang ada di ruang lingkup Unsika. Tuh. Oke, paham ya si muafak ya? Baik Pak. Oke. Oke, silakan. Yang lain. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama muafak. Oke, Ruth Stefani silakan. Bapak, saya izin bertanya. Boleh, silakan atas nama. Atas nama Nida, mohon maaf sebelumnya saya absen karena jaringannya lagi kurang stabil. Ya, suaranya agak putus-putus ini. Ya, kalau ini suara saya terdengar jelas tidak, Pak? Mm-mm. Sudah terdengar jelas, Pak? Cukup terdengar. Cukup terdengar. Baik. Heeh. Saya izin bertanya. Suaranya sedikit ditinggikan ya. Oke. Saya Oke. izin bertanya mengenai tugas Boleh, kemarin, Pak. silakan. Mengenai Atas tugas nama? kemarin atas nama Nida. Ya, jadi melanjutkan dari pertanyaan yang muafak untuk Boleh. tabel yang kedua yang mengenai internal dan eksternal, itu Mm-mm. kan terdapat identifikasi harapan ya Pak ya, dari Mm-mm. tabel yang pertama itu. Dan kalau misalkan harapannya itu dari tabel yang di atas itu
variabel permasalahannya itu suatu hal yang positif, apakah dimasukkan juga ke dalam tabel yang kedua atau tidak, apa enggak juga nggak apa-apa gitu Pak? Terima kasih. Baik. Terus, Cukup Pak. oke, baik. Positif. Oke, pertanyaan yang benar-benar luar biasa ini. Semuanya apa mahasiswanya udah pola pikirnya sudah mulai kritis semua ini. Oke, mengenai variabel internal. Nah, variabel internal ini menjelaskan bagaimana situasi yang ada di Unsika. Umumnya Unsika, khususnya adalah unit-unit kerja. Nah, unit-unit kerja itu sebagaimana telah Bapak sampaikan itu tadi, kalau di Unsika itu unit kerjanya itu disebut prodi. Apa saja prodi yang ada di Unsika itu tadi? Jelaskan poin-poin, tuliskan poin-poin, bukan jelaskan ya. Karena teknis itu tidak bicara deskripsi, tapi bicara secara poin. Nah, to the point, tidak bicara deskripsi. Nah, dari prodi-prodi ini tadi muncul aspek atau harapan. Nah, harapan itu boleh dimasukkan baik biasanya positif ya, peluang. Harapan itu sebenarnya adalah peluang. Yang kita inginkan itu adalah perubahan yang baik, perubahan yang positif. Nah, untuk ketika negatif itu muncul, nah dituliskan di permasalahan. Nah, permasalahan tadi bukan harapan ya, permasalahan ya itu ya. Permasalahan itu tadi bisa negatif, bisa positif. Misal di prodi teknik lingkungan, permasalahan negatifnya apa? Nah, kalian teridentifikasi di teknik lingkungan itu permasalahan negatifnya itu adalah persediaan fasilitas K3 bisa, kemudian P2K3 belum ada, itu salah satu masuk. Itu disebut permasalahan. Kemudian TPS sampah, baik organik maupun non-organik. Itu permasalahan secara internal. Kemudian teridentifikasi di ruang lingkup atau di unit kerja, prodi TL, teridentifikasi juga saluran, drainase, atau selokan yang tersumbat oleh sampah. Kemudian air yang tergenang. Nah, itu permasalahan yang muncul secara internal. Nah, arti kata permasalahan itu bukan berarti hal itu dinilai tidak baik. Namun permasalahan ini tidak dituangkan di dalam aspek lingkungan itu untuk mencegah supaya tidak menjadi risiko tinggi. Paham ya? Nah, risiko tinggi kalau tidak ada K3 tentu pengendalian kesehatan keselamatan kerja kurang terkontrol. Kalau berdua ketiganya tidak diimplementasikan, tidak ada tim, kemungkinan risiko kebakaran tinggi, pencurian, pelecehan, pembulian, diskriminasi. Nah, itu salah satu bentuk semua. Nah, umumnya P2K3 itu untuk wilayah pendidikan itu umumnya itu lebih diterapkan itu dari satpamnya, itu lebih banyak satpam ya. Nah, adalah beberapa APAR. Nah, itu ke satpam itu udah memenuhi. Kemudian tempat pengolahan sampah. Nah,
Sampah itu pada prinsipnya tidak boleh dibakar, tapi didaur ulang. Nah, sampah kalau organik bisa menjadi pupuk. Kalau non-organik bisa didaur ulang atau kita serahkan ke pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Pihak ketiga itu adalah pihak-pihak dari luar yang kembali membeli bahan-bahan bekas itu tadi, kemasan-kemasan itu tadi untuk diproses ulang. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan. Apalagi kalau di wilayah tersebut banyak daerah aliran sungai. Nah, karena kenapa sampah-sampah non-organik itu tadi lama-kelamaan kalau dibiarkan akan mencemari daerah aliran sungai. Nah, kemudian air yang tergenang di selokan, dampaknya adalah pada kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan manusia di lingkungan tersebut. Nah, bentuk dari risiko kesehatan itu bisa alergi, kemudian iritasi, kemudian sesak napas. Nah, macam-macam bentuk dari risiko kesehatan itu tadi. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, masih ada? Bapak, Zahira, saya izin bertanya. boleh silakan atas nama. Atas nama Winda Yunita Putri. Oke, Winda, silakan Winda. Saya baca Pak, kan jadi tuh itu kayak kurang pahamnya karyawan, Pak. Jadi tuh Ya. karyawan tuh nganggapnya kalau misalnya pentingnya masalah lingkungan tuh cuma yang tanggung jawab tuh cuma manajemen yang di atasnya aja, Pak, kayak atasan-atasannya gitu loh. Nah, terus menurut Bapak tuh ada nggak sih cara biar kayak meningkatkan gitu loh kesadaran pada karyawan ataupun khususnya pada masyarakat-masyarakat yang awam gitu, Pak, untuk melaksanakan program-program SML yang diterapkan. Itu, Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang benar-benar kritis ini. Apakah karyawan punya tanggung jawab? Apakah masyarakat punya tanggung jawab terhadap lingkungan itu tadi? Oke. Apakah tanggung jawab terhadap lingkungan itu hanya berlaku pada personal atau orang-orang yang berfungsi di lembaga tersebut? Begitu ya, Winda ya? Oke. Artinya, mengenai lingkungan itu sebenarnya secara global merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masing-masing manusia. Baik itu pimpinan, leadership, prodi, supervisor, mandor, termasuk karyawan, termasuk masyarakat, termasuk orang-orang di sekitar. Namun, nah, inilah yang menjadi kasus sebenarnya, kasus yang pada umumnya sulit untuk dikendalikan adalah kasus tingkat kepedulian dan kesadaran atas perilaku dengan lingkungan. Mungkin si Winda pernah melihat secara langsung bayi itu di tempat atau di lokasi tempat tinggal, mungkin di kantin, mungkin di dalam kelas bisa jadi. Nah, atau di ruang istirahat, atau di areal istirahat di Unsika. Nah, terlihat teman si Winda membuang sampah, terlihat teman si Winda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan terhadap pemeliharaan lingkungan. Nah, padahal teman si Winda ini sudah paham tentang itu tadi. Namun,
tidak dikerjakan. Nah, itulah peran SOP, standar operasional prosedur. Nah, standar operasional prosedur ini dikendalikan oleh para manajemen itu tadi. Kalau di perusahaan, manajemen itu tadi adalah direktur, supervisor, quality control, quality assurance. Nah, kalau di lembaga pendidikan itu mulai dari ketua yayasan, rektor, wakil rektor, dekan, prodi. Nah, mereka itu memiliki tanggung jawab atas implementasi standar operasional prosedur. Cara untuk mengendalikan perilaku dari karyawan atau masyarakat itu tadi adalah menunjukkan standar itu tadi di lokasi. Nah, standar itu bisa disebut instruksi atau perintah, atau berbentuk simbol, atau berbentuk warning. Nah, salah satu bentuk simbol itu tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang terjadi malah kebalikan. Jangan merokok di wilayah ini. Yang terjadi malah kebalikan. Jangan membuang makan itu bekas makanan di wilayah ini. Malah yang terjadi kebalikannya. Nah, perilaku inilah yang sulit untuk dikendalikan. Nah, artinya perilaku ini tadi, baik itu karyawan, baik itu mahasiswa, baik itu masyarakat, itu di bawah naungan atau di bawah pengawasan para manajemen itu tadi. Nah, manajemen itu tadi mengawasi, mengontrol, mengendalikan, dan mengevaluasi sejauh mana tingkat kedisiplinan yang dilakukan oleh para karyawan, mahasiswa, masyarakat itu tadi. Oke. Gimana, Winda? Apakah paham sampai di sini? Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Terima ya. Masih ada Pipit Dwi Azahra. Silakan. Pak, saya Kinanti. tanya, Pak. Oke. Boleh atas nama Ahmad, Pak. Ahmad. Silakan Ahmad. Saya mau bertanya mengenai tugas yang pertama yang penyusunan dokumen ISO Boleh. 1001, Pak. Boleh. Bertanya yang klausul 2, Pak, yang acuan normatif ya. Tadi setelah saya baca di Kementerian Lingkungan Hidup tentang ISO 14001 tahun 2015, di klausul 2 itu tidak ada gitu, Pak. Terus saya baca di beberapa website juga, kalau misalkan klausul kedua itu hanya sebagai pelengkap dari agar klausulnya lengkap 10 gitu, Pak. Itu benar atau salah ya, Pak? Baik. Oke. Kemudian? Udah, Pak. Saya cuma mau nanya untuk baik. Oke. Ahmad rupanya mulai penasaran ya terhadap SML ya. Udah mengeksplor ya, baik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup hingga ke standar ya, standar normatif. Nah, dalam DLHK itu tidak ada istilah acuan normatif, ya, tidak ada acuan normatif. Namun di dalam standar lain, acuan normatif itu hanya sekedar pelengkap. Nah, jawabannya adalah iya. Nah, ya, si Ahmad ya, jawabannya lah iya. Boleh tidak dilakukan, boleh tidak dicantumkan, akan lebih baik dicantumkan. Ya, makanya disebut pelengkap.
dampaknya kalau tidak dicantumkan, ketika Ahmad nanti diaudit, disertifikasi oleh auditor internasional, dan para auditor internasional itu menanyakan acuan ISO itu yang kalian terapkan itu apa. Namun, si pelaksananya terlupa dengan acuan tersebut. Sehingga tingkat kemampuan dan pengetahuan terhadap sistem manajemen lingkungan itu tadi belum memenuhi. Nah, sehingga akan lebih baik acuan normatif itu tadi dicantumkan masuk ke klausul 2. Apa yang diacu dari segi apa? Bisa dari segi undang-undang, kemudian SNI, ISO 14001, 2015. Seandainya hal tersebut tidak dicantumkan, kemungkinan besar nanti akan rancu. Karena kenapa? Semua internasional lingkungan itu 14.001, tapi 14.001 versi berapa? Karena kenapa? 14.001 itu banyak versi. Nah, kalau di lingkungan kerja barang dan jasa mungkin 14.001-nya versi 2004 bisa jadi, 2000 bisa jadi, nah 14.000 pun bisa jadi. Nah, peran dari klausul 2 itu untuk memastikan bahwa SOP atau SOP sistem manajemen lingkungan itu sesuai dengan acuan yang diterapkan. Oke, gitu. Apakah aman? Paham? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, masih ada Azwar, silakan Azwar. Habib Hanifah. Bapak, Oke. saya izin bertanya. Atas nama Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Anissa semester 7. Rahmawati. Oke. Pertanyaan sebelumnya itu kan ada yang tadi nanya untuk kesadaran dari warga kampus terkait sistem manajemen lingkungan ya Pak. Tapi kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri yang dilakukan untuk mendukung perusahaan atau universitas dalam melaksanakan sistem manajemen lingkungan itu seperti apa ya Pak? Untuk, ya oke baik. Anissa Rahmawati menanyakan bagaimana mendukung suatu lembaga, baik itu lembaga manufaktur, perusahaan, pertambangan, barang, jasa, termasuk lembaga pendidikan. Bagaimana mahasiswa atau karyawan itu cara memberi dukungan atas kesadaran itu tadi. Nah, cara untuk memberi kesadaran itu tadi adalah pendekatan proses approach. Nah, pendekatan proses itu ada berbentuk seperti memberi pengertian, memberi pemahaman, memberi pelatihan, dan sosialisasi. Nah, itulah disebut pendekatan proses. Karena kenapa? Perilaku manusia itu tidak semudah apa yang kita anggap langsung berubah. Nah, sehingga dibutuhkan proses-proses pendekatan terhadap perilaku tersebut. Nah, salah bentuk dari pendekatan proses itu adalah memberi pemahaman. Sehingga mereka itu tahu, mengerti, peduli terhadap risiko di lingkungan tersebut. Kemudian memberi sosialisasi. Nah, sosialisasi itu adalah memberi pengetahuan, baik itu secara teori
peraturan maupun secara teknis apa saja risiko yang akan berdampak. Baik itu dampak terhadap lingkungan, baik itu dampak terhadap keselamatan, maupun dampak terhadap kesehatan. Nah, kesehatan dan keselamatan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga termasuk kesehatan dan keselamatan manusia. Siapa manusia itu tadi? Ya kita sendiri dan orang-orang di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya training, pelatihan. Nah, pelatihan itu tadi dibentuk untuk melihat secara praktis apa saja bentuk-bentuk risiko yang terjadi akibat dari ketidakpedulian. Nah, apa risikonya? Nah, risikonya bisa terjadi kebakaran, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air permukaan, pencemaran air bawah tanah. Untuk lingkungan, risiko ke manusia, gangguan kesehatan. Salah satu saat ini adalah gangguan yang rawan itu adalah endemi, kalau dulu pandemi. Kalau sekarang endemi, COVID. Nah, COVID itu merupakan suatu penyakit yang saat ini bukan suatu wabah. Kalau dulu wabah COVID. Kalau sekarang bukan wabah lagi, tapi endemi, di mana endemi itu tadi bisa berpengaruh terhadap manusia akibat dari kurang sehatnya di lingkungan kita. Yang muncul dari ya perilaku-perilaku itu tadi. Itu salah satu bentuk dari pendekatan untuk mendukung kesadaran orang-orang di lingkungan kerja atau di lingkungan perguruan tinggi. Oke, Anita, gimana? Apakah sudah memahami? Memahami, Pak. Terima kasih. Oke, masih ditunggu. Pertanyaan lain, silakan. Bapak, saya mau Masih izin ditunggu. bertanya. Boleh, suaranya agak ditinggikan. Ya, baik, Pak. Saya Zahra, izin bertanya, Pak. Oke, Zahra. Silakan, Zahra. Sistem manajemen lingkungan ini kan perlu sekali untuk diterapkan ya, Pak. Sebelumnya juga fungsinya sudah dijelaskan, salah satunya itu pencegahan pencemaran dan lain-lain. Ya. Untuk tantangan utamanya sendiri dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan ini, khususnya di sektor industri itu apa saja ya, Pak? Maksudnya seperti apa gitu, Pak? Oke, tantangan utama sendiri dalam sektor industri. Oke, pertanyaan Zahra tentang tujuan sistem manajemen lingkungan diterapkan di dalam suatu lembaga manufaktur, ya. Lembaga manufaktur itu ya sangat banyak ya, bisa industri karet, bisa industri CPO atau minyak sawit, bisa industri kopi, bisa industri beras, ya, macam-macam, bisa otomotif, itu semuanya manufacturing ya. Tantangan utama bagi sektor industri itu, kalau di sektor industri itu adalah limbah cair, limbah padat, dan LB3. Limbah padat itu kalau di sektor sawit itu berupa cangkang, berupa serabut. Itu limbah padat. Kalau untuk karet, itu limbah padat itu bisa berbentuk tatal kayu atau kulit karet yang bercampur
di dalam getah karet itu tadi. Itu dimasukkan dalam limbah padat. Nah, limbah padat tersebut masuk ke dalam suatu proses sehingga menghasilkan jumlah yang banyak. Sehingga perlu dikendalikan limbah padat tersebut. Nah, kemudian limbah cair. Limbah cair itu merupakan proses pencucian. Kalau karet, itu ada proses washing, pencucian bahan olah untuk dibentuk menjadi suatu produk. Sehingga proses pencucian itu akan memunculkan, akan memperoleh sebuah limbah, di mana limbah itu berbentuk cairan. Nah, cairan itu berbentuk air, dan air pencucian itu tadi bercampur dengan tatal, bahan pembeku, bahan kimia, seperti asam cuka, bahan pembeku seperti TSP, untuk karet. Kalau untuk sawit, limbah cairnya itu seperti cairan-cairan busuk atau jenis-jenis buah sawit atau buah tandan sawit yang belum layak diproses, sehingga memunculkan bau busuk di dalam proses pengolahan itu tadi. Nah, sehingga perlu pengendalian limbah. Nah, perlu pengendalian limbah secara teknologi di semua sektor industri. Metode pengendaliannya itu adalah menggunakan instalasi pengolahan limbah cair secara aktif. Sehingga limbah tersebut tidak dibuang atau disalurkan ke wilayah daerah aliran sungai atau lingkungan, namun limbah cair itu tadi dapat di-recycle, diproses ulang, digunakan ulang ke proses pencucian atau proses produksi itu tadi. Nah, kemudian limbah B3. Nah, LB3 ini tadi masuk lebih cenderung ke wilayah otomotif. Bisa perbengkelan, bisa industri jasa atau kontrak. Nah, limbah B3 ini berasal dari jenis-jenis pelumasan, BBM, grease, oli, dan lain-lain. Masih banyak jenis-jenisnya. Nah, kalau di sektor industri berbasis pertanian seperti karet, seperti minyak sawit, nah, penggunaan bahan kimia itu cenderung lebih kecil, lebih sedikit. Namun, kalau tidak dikendalikan, akan terjadi pemakaian di luar standar. Sehingga terjadi pemborosan. Nah, ketika pemakaian itu tadi di luar standar, berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Karena kenapa? Karena bahan kimia untuk proses pengujian mutu itu tadi, kalau menggunakan bahan kimia yang berlebihan, akan berdampak pada mutu produk. Sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi mutu produk yang diinginkan, yang dipersyaratkan oleh para pelanggan. Nah, di situ dampak LB3 itu tadi. Oke, paham ya si Zahra? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, paham ya? Oke, silakan. Yang lain? Pertanyaannya benar-benar luar biasa, tingkat tinggi semua pertanyaannya ini. Ya. Pertanyaannya tingkat tinggi semua ini. Bu Feni, pertanyaannya bagus-bagus nih Bu Feni.
Oke, silakan. Masih ada Debbie Septiani yang penasaran boleh. Devito, Alfi Nur Alia, udah ya. Ruth Stefani, silakan bertanya. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua tentang kepemimpinan dan perencanaan. Oke. Mohon diperhatikan, fokus ya, fokus tentang kepemimpinan dan perencanaan. Ada beberapa teman kita tadi menanyakan tentang manajemen yang berkewenangan, yang bertanggung jawab, berdasarkan dari luang lingkup sebuah kelembagaan atau organisasi. Nah, secara umum, kalau di lembaga kependidikan itu yang memiliki tampuk kepemimpinan adalah rektor. Tentu rektor memiliki sebuah program. Nah, itu secara umum, secara luas. Ketika dipecahkan atau dipisahkan menjadi prodi atau unit kerja dari seluruh ruang lingkup universitas itu tadi. Nah, pemecahannya itu adalah bisa di unit kerja, prodi TL, ISIP, FKIF, dan lain-lain. Termasuk di bagian keuangan, BAK, ya tergantung dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam lembaga tersebut. Nah, setiap unit itu tadi tentu memiliki pemimpin juga, disebut leadership. Nah, karena leadership itu atau kepemimpinan itu tidak hanya berlaku bagi direktur, tidak hanya berlaku bagi rektor, namun berlaku bagi prodi, dekan, dosen pengampu. Nah, itu memiliki kewenangan dalam menentukan suatu komitmen. Nah, disebut leadership. Tentu leadership, setiap leadership itu tadi memiliki rencana. Nah, rencananya itu ya sesuai dengan visi, misi, dan sasaran. Nah, dari ketiga aspek itu tadi terbentuklah suatu kebijakan. Nah, kalau di Unvika, kalau di lembaga pendidikan disebut kebijakan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Nah, sistem manajemen mutu pendidikan dan lingkungan. Kalau di perusahaan itu disebut kebijakan sistem manajemen mutu produk dan sistem manajemen lingkungan. Nah, produknya itu tadi ditentukan atau dijamin oleh SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau belum SNI, mana bisa menjadi ISO. Sama dengan lembaga pendidikan. Harus BAN PT dulu. Harus terakreditasi dulu secara nasional. Apakah status tersebut bisa berpredikat unggul, bisa berpredikat A, bisa berpredikat B. Nah, kalau di dunia industri itu adalah bagaimana suatu produk itu bisa dijamin kelayakan. Sehingga ada studi kelayakan mutu produk. Baik nasional maupun internasional. Nah, untuk mutu produk. Sehingga mutu-mutu tersebut berkaitan dengan lingkungan. Nah, sehingga perlu ada rencana, perlu ada program bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan, bagaimana mengendalikan, memonitoring, dan mengawasi
target, dan kebijakan berdasarkan keinginan itu tadi. Itu untuk kepemimpinan dan perencanaan. Artinya, setiap komitmen, baik itu ketua yayasan, baik itu direktur, baik itu dekan, baik itu kaprodi, baik itu pengampu, itu memiliki kewenangan. Maka disebut leadership. Nah, leadership itu tadi terletak pada klausul 5 kalau dalam bisnis. Nah, pasal 5. Kemudian di dalam pasal 5 itu tadi, klausul 5 leadership itu tadi tentu memiliki kepemimpinan itu tadi. Nah, dan komitmen. Apa komitmennya? Nah, komitmen itu dalam suatu organisasi itu berbentuk visi, misi, dan sasaran. Nah, sasaran mutu, sasaran lingkungan, sasaran mutu pendidikan, dan sasaran lingkungan. Nah, itu sasaran itu disesuaikan dengan ruang lingkup SML itu tadi. Disesuaikan. Karena kenapa? Setiap lembaga, setiap perusahaan itu memiliki ruang lingkup, memiliki keunikan yang berbeda, dan memiliki dampak dan resiko yang berbeda pula. Oke. Kemudian, seorang leadership harus fokus pada pelanggan. Nah, kita masuk tadi ke aspek eksternal. Aspeknya variabel pelanggan. Nah, fokus pada pelanggan kalau untuk dunia industri. Kalau untuk lembaga pendidikan itu fokus pada mahasiswa, masyarakat, kemudian pemangku, stakeholder, bisa stakeholder, pemangku kepentingan, dan pesaing. Nah, dan pesaing. Nah, pesaing itu Bapak sampaikan tadi adalah industri-industri yang berada di wilayah setempat. Itu disebut pesaing dalam pasar internasional. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan disebut pesaing juga. Kemungkinan di Unsika ada pesaing, universitas perguruan tinggi lain bisa jadi. Nah, sehingga peran kepemimpinan itu tadi bagaimana fokus kepada klausul 5.2 ini tadi. Nah, sama halnya dengan perusahaan. Kalau industri itu tadi. Industri itu tadi fokus pada pelanggan. Pelanggannya itu siapa? Sebutkan. Nah, pelanggannya itu bisa dari Eropa, Asia, Afrika. Eropa itu dari mana? Kota mana? Siapa? Asia pun seperti itu. Kemudian Afrika pun seperti itu. Kemudian pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu siapa saja? Siapa saja yang terlibat di situ? Bisa DLHK, macam-macam. Semua instansi yang terkait dengan lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian kepuasan pelanggan atau kepuasan dari mahasiswa itu tadi, kepuasan mahasiswa, kepuasan masyarakat, kepuasan pesaing itu tadi. Nah, bagaimana kita cara mengendalikan, cara memonitoring, dan cara mengevaluasi tingkat kepuasan terhadap stakeholder atau orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan atau lembaga itu tadi. Nah, salah satunya ini, mahasiswa, masyarakat, stakeholder, pemangku kepentingan, dan pesaing. Mereka semua terlibat, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, kemudian masuk ke klausul 5.3 tentang kebijakan lingkungan. Nah, kebijakan lingkungan ini pun disesuaikan dengan
ruang lingkup SML di suatu lembaga atau organisasi. Apa kebijakan pimpinannya? Apa kebijakan rektornya? Apa kebijakan direkturnya terhadap pengendalian lingkungan itu tadi? Nah, itu disesuaikan dengan ruang lingkup. Disesuaikan dengan administratif geografisnya. Nah, kalau di AMDAL itu bisa jadi 3 km dari hulu, bisa 3 km dari hilir, itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah itu untuk AMDAL. Kalau untuk SML, kebijakan lingkungan itu tuh mencakup dari kesehatan lingkungan, kualitas produk, maupun K3. Nah, ketiga-tiganya itu tadi terintegrasi dalam kebijakan lingkungan. Sedangkan kalau di AMDAL itu tadi hanya sekedar memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan itu tadi patuh atau tidak terhadap peraturan. Kalau seandainya patuh, apa bentuknya? Kalau seandainya taat, bagaimana teknisnya? Ya, sehingga dibentuklah sebuah teknis yang berdasarkan dari peraturan itu adalah salah satunya adalah AMDAL, UPL, UKL. Nah, ke semua kebijakan tersebut dilakukan pengukuran atau penilaian. Disebut audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan. Kalau istilah yang digunakan dalam Kementerian Lingkungan Hidup itu disebut proper. Nah, proper itu merupakan aktivitas penilaian kesesuaian terhadap kepatuhan yang ditaati oleh suatu perusahaan. Kemudian klausul 5.4 adalah peran. Nah, setiap tampuk pimpinan memiliki peran masing-masing. Apa saja peran mereka itu? Ya, tergantung dengan kewenangan yang telah diberikan. Tanggung jawab, bagaimana tanggung jawabnya tadi? Salah satunya adalah mengendalikan standar operasional prosedur sistem manajemen lingkungan. Kemudian, wewenang dalam organisasi. Nah, wewenang itu merupakan tugas pokok yang diberikan atas dasar hak yang telah dipercayakan oleh suatu lembaga. Nah, untuk bertanggung jawab supaya dapat memastikan suatu sistem tersebut benar-benar diterapkan berdasarkan dari perannya itu tadi. Seperti apa perannya itu tadi? Bagaimana tanggung jawabnya? Nah, itu atas dasar kewenangan itu tadi. Kemudian masuk ke klausul 6 perencanaan. Nah, klausul-klausul ini di dalam ISO telah baku. ISO 9001 tetap klausulnya tidak berubah. ISO 45001 klausulnya pun tidak berubah. 45001 SMK 3 klausulnya pun tidak berubah, termasuk ISO 31000 tentang manajemen risiko. Tetap klausulnya tidak berubah. Yang berubah adalah konten atau isi. Nah, kalau tentang lingkungan, isinya terkait tentang lingkungan. Kalau mutu tetap mutu. Oleh karena itu, kemarin Bapak berikan tugas ke kalian tentang penyusunan dokumen ISO terintegrasi 9001 dan 14001. Nah, 9001 kita compare menjadi standar sistem manajemen pendidikan dan sistem manajemen lingkungan Universitas Singapura Bangsa. Nah, itu disebut integrasi.
Nah, supaya kenapa? Hal tersebut untuk mempermudah supaya kinerja yang kita terapkan itu menjadi efektif, selaras, dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, kita bicara kesesuaian. Oleh karena itu, ISO itu bicara kesesuaian, bukan bicara kepatuhan. Kalau seandainya kita sudah patuh, tentu ISO mengikuti. Nah, kalau seandainya kepatuhan kita tidak taati, regulasi tidak ada, bagaimana kita bisa menyesuaikan terhadap ISO tadi? Nah, itu peran ISO itu tadi. Kemudian klausul 6 perencanaan. Klausul 6.1 adalah pengelolaan risiko dan peluang. Nah, pengelolaan risiko itu masuk ke internasional standar 31.000 tentang manajemen risiko. Nah, itu sudah kalian pahami tentang risikonya apa saja secara internal. Nah, kalian sudah memahami bagaimana mengidentifikasi aspek. Peluangnya apa? Kesempatan yang akan diperoleh. Nah, kemudian aspek lingkungan. Nah, tugas yang kedua kalian sudah diberikan bagaimana menganalisis aspek lingkungan baik internal maupun eksternal. Nah, kemudian 6.3 tentang kewajiban penaatan. Kewajiban penaatan itu tadi, nah, di dalam SOP, sistem manajemen lingkungan itu tadi, terdapat dasar hukum. Nah, di sanalah sumbernya itu tadi. Dasar hukum apa saja yang diterapkan oleh suatu lembaga itu tadi. Baik itu di bidang sistem manajemen mutu pendidikan maupun sistem manajemen mutu lingkungan. Apa saja kewajiban yang harus diterapkan. Nah, kalau di-compare di perusahaan, khususnya pabrik karet, nah, kewajiban penaatan itu berbentuk perizinan penggunaan lahan komersil, perizinan pemakaian air, perizinan pencemaran udara, perizinan pencemaran tanah, terus permukaan air bawah tanah, kemudian daerah aliran sungai, nah, termasuk perizinan TPS limbah B3. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya diperoleh dari kementerian, namun diperoleh mulai dari daerah. Daerah itu di mana perusahaan itu berlokasi. Bisa melalui tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat pusat hingga Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga ketika kewajiban penataan itu dievaluasi per tahun, maka dikirimlah tim asesor dari Kementerian Lingkungan Hidup itu tadi untuk memeriksa ke tingkat penaatannya itu tadi disebut compliance audit namanya, audit kepatuhan yang disebut proper, di mana apabila suatu perusahaan itu tadi cukup memenuhi atau cukup patuh terhadap kewajiban itu tadi, memperoleh level biru. Nah, biru itu kategori sedang, proper kategori sedang. Kalau kurang patuh, merah. Sehingga perlu perbaikan. Kalau tidak diperbaiki, akan berisiko perizinan operasi akan dicabut. Sehingga perlu perbaikan.
Kemudian hitam. Hitam melanggar kewajiban. Sehingga proses operasional suatu organisasi, suatu industri dihentikan. Plus membayar sanksi administrasi. Itu salah satu bentuk dari kewajiban penaatan. Kemudian klausul 6.4 tentang rencana dan sasaran. Nah, rencana sasaran itu tadi apa saja rencana yang akan dilakukan oleh pemimpin itu tadi. Nah, seperti kita contohkan rencana dari Ibu Feni tentang dosen pengampu untuk mata kuliah SML. Ibu Feni di awal sudah memiliki rencana siapa yang cocok, yang pantas, yang patut menjadi tenaga pengajar secara langsung untuk mata kuliah SML. Itu adalah rencana. Targetnya apa? Targetnya adalah atau sasarannya adalah supaya mahasiswa teknik lingkungan memiliki kemampuan tidak hanya secara teoritis, tapi memiliki kemampuan secara teknis yang diperoleh langsung oleh sumber. Itu salah satu sasaran. Nah, kalau untuk dibandingkan dengan perkuliahan. Kalau untuk sektor industri, rencananya itu adalah baku mutu lingkungan itu berapa persen yang diinginkan. Targetnya itu berapa banyak yang diharapkan. Biasanya rencana lingkungan itu tadi itu disesuaikan dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Biasanya seperti itu untuk di semua sektor industri. Namun, sasaran ini tadi biasanya untuk sektor industri tadi, kalau bisa sasarannya itu tadi di bawah dari standar yang diberikan oleh peraturan itu tadi. Sehingga mampu mencegah atau terhindar dari risiko pencemaran lingkungan. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang didiskusikan? Silakan. Masih ada waktu, kurang lebih setengah jam lagi. Oke, silakan bertanya. Nah, setelah berdiskusi, Bapak ada tugas lagi tentang identifikasi aspek lingkungan. Oke, silakan bertanya. 15 menit, Bapak beri waktu untuk bertanya. 15 menit kemudian, cara melakukan identifikasi aspek lingkungan. Oke, silakan. Oke. Boleh silakan bertanya mengenai kewajiban penaatan, rencana lingkungan, sasaran lingkungan, oke, pengelolaan risiko dan peluang terhadap lingkungan. Boleh silakan. Bisa jadi kepuasan. Oke, silakan. Syafa. Kinanti Ratri, silakan bertanya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Oke, Iren Khairun Nisa. Silakan. Andinda Melian Siva dan Tasha, silakan. Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kewajiban penaatan, rencana lingkungan, sasaran lingkungan,
Kemudian pengelolaan risiko dan peluang terhadap lingkungan. Silakan. Oke, Devita, silakan. Debbie Septiani. Zafira Izatul. Boleh kalian compare dari pengetahuan yang kalian peroleh, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan Unsika, atau lingkungan tempat kalian pernah magang. Rahayu Nabila. Oke, silakan memberi pertanyaan, berdiskusi tentang stakeholder, boleh, pemangku kepentingan, atau pesaing, juga kebijakan lingkungan. Silakan. Oke. Muafak, boleh bertanya Muafak. Ini Muafak ini aktif ini. Alfi juga, Alfi. Silakan Alfi. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang klausul 5 ya Pak. Terus yang 5.2.1 itu kepuasan pelanggan. Berarti Ya, sebelumnya itu emang harus ada kayak penilaian gitu ya? Ataupun apa gitu Pak? betul. Fokus perata pelanggan itu harus ada indeks penilaian, di mana fokus pada pelanggan atau mahasiswa atau masyarakat itu masuk di wilayah klausul 6.4 dalam sasaran lingkungan itu tadi. Nah, di sana kalian akan mampu mengidentifikasi atau mengevaluasi semua target-target yang diinginkan, termasuk pada kepuasan itu tadi. Nah, kalau sektor industri adalah pelanggan. Kalau lembaga-lembaga pendidikan itu mahasiswa, masyarakat, stakeholder, pemangku kepentingan, dan pesaing. Nah, seandainya dari para stakeholder itu tadi tidak ada keluhan, artinya dianggap puas. Untuk Oke, Alfi ya. Paham Alfi ya? Oke, Ahmad Firdaus, silakan. Ahmad Firdaus. Oke, Asyifa Nadia, silakan. Sebelumnya Oke, izin bertanya Pak ya. Oke, silakan. Kalau misalnya Oke, suaranya storing. Asyifa. Oke, silakan Asyifa. gimana saya mau tanya di klausul 5 itu kan ada stakeholder ya Pak ya. Gimana sih caranya ngeprioritasin kepentingan yang misalnya banyak itu kita dapetin pelanggan yang beda-beda gitu Pak. Oke. Cara mengidentifikasi para pemangku kepentingan. Oke. Oke, Asyifa, cara mengidentifikasi para pemangku kepentingan itu dengan cara evaluasi atau mengidentifikasi status ketaatan secara internal. Nah, caranya itu adalah jenis peraturan yang diterapkan, bentuk peraturan yang diterapkan, terbit kapan, berlakunya sampai kapan. Contoh, jenis peraturannya itu PP nomor sekian, DLHK, PP nomor sekian, bla 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 bla. Bentuknya apa? Sertifikat,
proper misal, bentuk dari penaatan. Kemudian sertifikat penggunaan bahan kimia, kemudian sertifikat pemakaian air permukaan, itu semua adalah bentuk dari ketaatan itu tadi. Kemudian PP BKSDA. Nah, itu semua itu merupakan jenis lembaga yang menerbitkan sebuah peraturan. Tentu peraturan itu kalau diterapkan pasti ada bentuknya. Apa sih bentuknya? Tinggal kita tulis di sana. Nah, bentuk itu tadi tentu memiliki tanggal mulai pemberlakuan. Nah, tanggal berlaku itu sejak kapan? Misal tanggal 14 Februari 2020. Nah, validitinya sampai kapan? Masa berlakunya itu sampai kapan? Bisa di 14 Februari 2025. Nah, itu salah satu bentuk. Sehingga evaluasi kepatuhan secara internal itu harus dilakukan per tahun. Karena kenapa? Karena kalau dilakukan per tahun itu tadi, usia perizinan itu tadi bervariasi. Ada yang masa berlakunya itu 3 tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Nah, sehingga ketika hasil akhir evaluasi itu tadi, muncullah keterangan untuk peraturan PP nomor sekian dalam bentuk sertifikat penggunaan air permukaan berlaku hingga 2025. Di keterangan evaluasi itu tadi masih berlaku. Nah, seandainya ketika diperiksa atau dievaluasi secara internal dan batas waktunya tidak mencapai, kita buat revisi atau pembaruan perizinan. Itu salah satu bentuk dari identifikasi kepatuhan. Bentuk dari format identifikasi itu pun bermacam-macam. Setiap organisasi, setiap perusahaan itu memiliki cara masing-masing, memiliki sistem masing-masing, memiliki metode masing-masing. Tidak seragam, itulah ilmu teknis. Ilmu teknis itu mengikuti atau menyesuaikan bagaimana keunikan masing-masing industri atau perusahaan itu tadi. Nah, sehingga si pelaksana itu tadi tidak rancu sesuai dengan ruang lingkup SML di dalam perusahaan itu tadi. Nah, makanya formulir itu tadi distandarkan atau diberlakukan oleh ISO 14001 itu tadi berdasarkan dari kebijakan peraturan pemerintah. Nah, itulah peran acuan normatif. Tuh, paham ya? Oke, paham? Baik. Jam 20.47 kita masuk ke tugas. Oke, silakan diperhatikan. Oke. Udah kelihatan jelas? Apakah udah kelihatan? Jelas, Pak. Oke. Tugasnya sudah Bapak kirim melalui WAG. Ya, melalui WAG. Tugas ini merupakan identifikasi aspek lingkungan. Nah, bagian itu merupakan divisi. Divisi itu merupakan unit kerja. Nah, dikarenakan tugas ini dibuat perorangan, maka divisinya itu adalah nama mahasiswa. Paham ya? Misal, nama mahasiswa divisinya adalah Anissa Rahmawati. Artinya bagian nama Anissa Rahmawati. Di sini adalah nomor identifikasi forman.
atau nomor indikasi formulir. Nah, kita compare, kita sesuaikan dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, artinya nama bagiannya adalah Anissa Nur Devrita. Nomor identifikasi Anissa itu adalah apa? G0 sekian 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 sekian. Itu paham ya? Oke. Kemudian di sini kalian melihat pada kolom dampak yang berpengaruh pada lingkungan. Kolom kedua adalah penilaian risiko. Kolom ketiga adalah evaluasi. Nah, kemudian nomor risiko. Nomor risiko itulah nomor urut ya, nomor urut. Kemudian di sini ada aktivitas proses. Nah, di sini sudah Bapak kasih contoh. Aktivitas proses yang ada di Unsika itu teknik lingkungan, FKIP, ISIP, Fakultas Ekonomi. Nah, tambahkan lagi terus seterusnya. Nah, ada berapa aktivitas proses di Unsika itu tadi. Aspeknya apa? Kalau di ruang lingkup teknik lingkungan atau di lingkungan FKIP atau di lingkungan ISIP itu kalian teridentifikasi apa saja di sini. Nah, teridentifikasi apa saja di sini. Oke. Teridentifikasi. Kalian melihat di sini di area parkir kendaraan. Mungkin di sana banyak kotoran, debu, sampah. Apa jenis sampahnya itu? Organik atau non-organik? Kalian tinggal tulis di sini. Aspek lingkungan adalah ceceran oli motor, pelumas motor, kemudian di bawahnya sampah organik, sampah non-organik, kemudian limbah B3. Limbah B3 itu bisa bahan kimia, bisa BBM, macam-macam jenisnya tuh. Oke, kalau memang tidak ada, tidak perlu disebutkan. Di sini aspek ini ditulis hanya kalau teridentifikasi. Kalau teridentifikasi. Nah, kemudian kemungkinan di sana di ruang lingkup teknik lingkungan mungkin ada genangan air, kemudian mungkin ada selokan atau drainase yang tersumbat oleh sampah. Nah, itu untuk teknik lingkungan. Kemudian di ruang lingkup FKIP. Nah, kemungkinan sama. Kemungkinan besar sama. Namun kemungkinan juga ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan itu biasanya diperoleh dari perilaku manusianya. Itu biasanya perbedaan di perilaku manusianya. Nah, kalau memang ada kesamaan, silakan tulis kesamaannya di sini. Mungkin di FKIP ada area parkir, ya sama. Ceceran pelumas mungkin, sampah domestik, kotoran, debu. Nah, termasuk ISIP, termasuk FE, Fakultas Ekonomi. Jelas di semua aktivitas proses ini sedikit banyak memiliki perbedaan-perbedaan dari aspek yang mencemari lingkungan. Nah, aspek ini tidak harus sudah mencemar. Nah, aspek ini merupakan suatu aktivitas yang belum mencemari suatu lingkungan itu tadi. Dengan upaya supaya potensi risiko dan dampak itu tadi tidak terjadi. Nah, kalau seandainya pelumas berceceran di wilayah parkir, tentu dampak yang berpotensi adalah bisa pencemaran tanah, pencemaran air. Silakan tulis di sini. Sampah organik bisa berdampak pada pencemaran tanah juga, pencemaran air, mungkin udara. Limbah B3 pun seperti itu. Bisa pencemaran air, bisa pencemaran udara. Kalau genangan air bisa berpotensi terhadap penyakit, gangguan kesehatan. Air tersumbat bisa berdampak pada
kebanjiran. Nah, kemudian kalian juga bisa menambahkan di kolom di bawahnya bisa apar, merokok sebarang tempat. Nah, merokok di sebarang tempat potensinya adalah kebakaran. Nah, peraturan terkait legalitas ya, bisa ada, bisa tidak sebenarnya. Bisa secara internal, bisa secara eksternal. Nah, sesuai dengan apa yang kalian ketahui sumbernya itu tadi. Nah, oke, paham ya? Kemudian kondisi saat kalian itu melakukan identifikasi. Nah, apakah kondisi saat itu dianggap normal? Nah, simbolnya adalah N. Kalau abnormal, simbolnya adalah A. EM adalah ekstensif. Nah, artinya EM itu di bawah ambang batas. Nah, artinya tidak berisiko. Nah, EM itu tidak berisiko. Artinya di bawah ambang batas. Silakan kalian nanti menilai kondisi saat itu tergantung dengan apa persepsi kalian. Nilai ini tidak baku. Boleh kalian menganggap normal, boleh kalian emergency atau di bawah abnormal atau normal. Nah, kemudian risikonya rendah. Nah, LSNVR, Bapak gitu keterangannya. N adalah normal, A adalah abnormal, IM adalah ekstensif maksimum atau tidak berdampak keluar lokasi dalam organisasi atau maksimum pada ambang batas. Artinya tidak berisiko. Nah, itu EM. L itu kemungkinan besar terjadi. S itu parah, sering kali terjadi. Kemudian NFR, nilai faktor risiko, indeks yang diperoleh. Nah, kemudian sewaktu-waktu aspek mutu dan lingkungan dapat saja terjadi perubahan maupun penambahan dan akan dilakukan perubahan untuk diidentifikasi pada tahun berikutnya. Artinya identifikasi aspek risiko itu dilakukan setiap tahun ya. Nah, inilah simbol-simbol itu. L ini kemungkinan besar, S parah, NR nilai risiko. Kembali kita ke form. Kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan nanti si Rahayu Nabila menganggap kondisi di teknik lingkungan itu terhadap aspek lingkungannya itu si Nabila beranggap kemungkinan besar terjadi 5, 6, 7, silakan. 5, antara 5 sampai 10 itu merupakan indeks kemungkinan besar. Kemudian, severity sering kali terjadi, silakan boleh 4, boleh 3. Tergantung dengan persepsi masing-masing kalian. Nah, karena kenapa? Nah, persepsi itu kan berbeda-beda. Karena setiap orang itu berbeda-beda pandangan. Sehingga aspek-aspek ini tadi perlu dievaluasi secara kuantitatif. Nah, dari kemungkinan besar ke tingkat sering kali terjadi ini tadi, kita kalikan menjadi 5 kali 4, 20. Nah, 20. Nilai faktor risiko. Nah, dapatnya 20. Artinya, risikonya rendah. Terus seperti itu. Oke. Kemudian, cara mengontrol atau bentuk dari tindakan yang diambil oleh si penilai itu tadi. Bagaimana caranya? Nah, kalau seandainya ketemu ceceran pelumas di wilayah area parkir, kemungkinan bisa ditumpuk atau ditimbun dengan pasir halus, boleh, bisa dibersihkan juga boleh, atau dikumpulkan, atau dialirkan ke TPS B3, diambil, dipungut. Nah, cara mengontrolnya adalah metode MSDS, kontrol.
MSDS Control ini merupakan material safety datasheet yang mengidentifikasi tentang risiko yang berasal dari bahan kimia. Nah, itu. Kenapa bahan kimia yang dikontrol? Karena di sini tadi ada ceceran pelumas. Apa saja risiko yang berdampak pada kesehatan atau K3 terhadap lingkungan manusia. Sehingga perlu diidentifikasi dalam bentuk MSDS control. Kemudian, residual risk. Nah, risiko atau nilai faktor risiko diperoleh 20. Kemudian, kita ambil di sini semakin rendah ketika dilakukan kontrol di sini tadi, kita lakukan tindakan yang diambil, tentu akan berdampak lebih baik lagi. Bisa di sini 3, bisa di sini 4. Silakan. Kemungkinan besarnya silakan sesuai dengan persepsi kalian. Severity-nya boleh 1, tingkat keparahannya. Sudah jarang terjadi. Karena sudah dikontrol, sudah dilihat, sudah kasih simbol, saya kasih prosedur. Sehingga jarang terjadi ceceran pelumas di wilayah sana. Jarang ada lagi sampah, jarang ada limbah. Sehingga boleh diberi nilai 2, 1, 3, atau 4, silakan. Nah, itu lebih kecil karena sudah dikontrol. Nah, nilai lebih kecil itu tadi dikalikan lagi. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, nilai faktor risiko terakhir adalah 8. Nah, artinya 8 itu kategori tingkat risiko C. Dan dievaluasi cukup baik atau cukup efektif. Kalau D adalah efektif. Oke, mengerti ya? Oke. Ya, silakan. Oke, Bu Feni, sudah jam 9 tepat? Iya Pak, sudah 2 jam berarti Pak. Terima kasih banyak ini Pak, nggak terasa juga. Tadi Iya, Bapak, betah kayaknya Bu. iya Pak, jadi tadi banyak sekali Pak disampaikan ya Pak ya. Walaupun mungkin dari slide-nya cuma 5 gitu Pak, tapi ternyata saya amazed juga Pak. Bapak bisa menyampaikan masing-masing slide itu dalam waktu yang sangat kuat gitu Pak. Saya juga nggak sanggup gara-gara. Ya, orang teknis itu begitu, Bu. Orang teknis tidak berpaku Iya. pada slide loh, Bu. Orang teknis dia lebih cerita. Iya, iya Pak. Terima Oh, kasih. Iya, terima kasih oke. banyak Pak. Mudah-mudahan teman-teman di sini semakin ke sini ya pertemuannya semakin banyak yang ilmu yang bisa Ya, dipakai juga Pak. banyak Gitu. perkembangan yang saya petik dari para mahasiswa, Bu. Pemahamannya mereka juga mulai semakin bertambah sepertinya. Iya, Oke. amin Pak. Terima kasih Pak. Dan untuk Oke. pengerjaan tugas Pak ya, ya teman-teman. Jadi memang sudah disampaikan juga di awal bahwa Pak Bursamin ini berkomitmen supaya juga ilmu teknis yang disampaikan itu eh, makin banyak gitu ya ke kita Ya, semua. Jadi untuk pengerjaan tugasnya, memang untuk pemberian tugasnya adalah 1 minggu sekali gitu. ya, setiap Tapi 1 minggu. kalau teman Iya, tapi kalau Mm. misalnya teman-teman ada merasa kebingungan mungkin atau Mm-mm. merasa ada yang ingin didiskusikan mengenai tugasnya, jangan sungkan, Jangan sungkan, langsung Bu, ya. disampaikan aja. Iya, Non-stop, Bu. langsung disampaikan aja. Pelayanannya non-stop, Bu. Iya, gitu. Baik, Bu, akan Ya, saya tutup. Terima kasih baik Pak, atas silakan Pak. partisipasi dan kehadiran Ibu di room ini. Mohon maaf jika ada kekurangan saya, Ibu ya. Selamat Iya, baik Pak. beristirahat. Terima kasih banyak. Selamat malam, Bu. Oke, terima kasih juga Oke. Pak Bursamin dan teman-teman semua. Ya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Oke. selamat Selamat beristirahat malam. semuanya ya. Kita ketemu lagi minggu Oke. depan. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua. Ya, baik, Ibu. Iya, terima kasih Pak semuanya. Makasih Pak Bu. Ya, Mbak Bu. selamat istirahat. Pak Makasih Bu. Pak Bu. Ya, Makasih selamat Kak istirahat Abi, ya. Bapak Ibu. Selamat malam. Oke.